Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniara Farsya Effendi ingin menjelaskan tentang hormon reproduksi pada kelamin pria. Jadi hormon reproduksi pria itu memiliki peran dalam mengatur serta merangsang aktivitas sel dan organ pada pria. Begitu pula pada keseluruhan sistem reproduksi pria. Fungsinya mulai dari menjaga massa tulang, produksi sperma, hingga memunculkan dorongan seks. Adapun 4 hormon yang peranannya sangat penting dalam reproduksi pria, yaitu testosteron, gonadotropin releasing hormone, hormon perangsang folikel, dan luteinizing. Yang pertama ada hormon testosteron. Bagi pria, hormon testosteron diproduksi di testis ovarium pada wanita juga membuat hormon ini. Namun, dalam jumlah yang lebih kecil. Testosteron merupakan hormon yang sering dikaitkan dengan hormon dorongan seks dan memiliki peran yang penting dalam produksi sperma. Selain itu, hormon ini juga memengaruhi massa tulang dan otot, bagaimana cara pria menyimpan lemak dalam tubuhnya, serta produksi sel darah merah bagi pria. Testosteron merupakan hormon terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan normal pria, meliputi perkembangan tubuh, rambut wajah, dan fungsi laring yang kemudian mengubah suara pria menjadi lebih berat. Yang kedua, ada gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Hormon ini merupakan hormon yang diproduksi dari sel-sel di hipotalamus. Setelah itu, hormon akan dilepaskan ke pembuluh darah kecil yang membawa hormon menuju kelenjar pituitari atau organ kecil di bawah otak. Hormon ini juga merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon luteinizing atau LH dan hormon perangsang folikel atau FSH. Kedua hormon ini sangat penting untuk kesehatan reproduksi pria. Saat masih anak-anak, kadar GnRH rendah dan saat pubertas, kadar GnRH mulai meningkat. Ketika testis telah berkembang sepenuhnya, produksi GnRH, LH, dan FSH akan dikendalikan oleh kadar testosteron. Pada pria, GnRH akan merangsang produksi LH dari kelenjar pituitari. LH akan menempel pada sel-sel reseptor di saat kadar GnRH terlalu rendah. Seseorang kemungkinan tidak akan memulai masa pubertasnya. Sindrom Kallmann merupakan kondisi ketika kadar gonadotropin rendah akibat jumlah GnRH yang tidak memadai. Sindrom Kallmann juga dapat menghentikan produksi FSH dan LH secara teratur. Kondisi ini dapat menyebabkan hilangnya produksi sperma pada pria. Yang ketiga, ada perangsang folikel atau FSH, merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari di otak. Pada pria, hormon ini dapat merangsang pertumbuhan testis dan membantu menghasilkan protein yang berperan dalam kesuburan pria. Caranya adalah dengan membantu pembentukan sel sperma normal dan mempertahankannya sampai siap dilepaskan. Dengan kadar FSH yang tidak normal, sulit untuk membuat sperma normal dan akan berdampak pada kesuburan pria. 4. Ada hormon luteinizing atau LH. Layaknya FSH, hormon luteinizing atau LH merupakan hormon yang diproduksi dan dilepaskan di kelenjar pituitari. Hormon ini juga dikenal sebagai hormon gonadotropin karena perannya dalam mengontrol fungsi testis pada pria. Menurut Dr. Diah Novita Anggraini, hormon LH berperan dalam berproduksi testosteron, merangsang produksi hormon testosteron dari sel Leydig di testis. Kemudian, testosteron pun akan merangsang produksi sperma dan membantu menonjolkan karakteristik pria seperti suara yang berat dan pertumbuhan rambut wajah. Namun, jika kadar LH terlalu tinggi juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Terima kasih.